akan bisa diakhiri pukul 17.30. Baik, Bu Farah, untuk waktu dan layar, kami persilakan Ibu. Sebelumnya saya mau nanya dulu Mbak Silvi, ini Ya, mahasiswa satu? mahasiswa S1, Bu. Oke, Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sepertinya beberapa nama di sini saya kenal gitu ya, yang ada di layar saya. Saya nggak ke partisipan sih sebetulnya, cuman yang ada di layar saya ini. Jadi mungkin ya lebih ini lagi gitu ya, karena kita udah tahu. Tapi memang nggak pernah ketemu mungkin ya karena pandemi gitu ya. Tapi it's okay, nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertemu kembali offline seperti biasa. Meskipun sebetulnya kadang-kadang ada yang sudah terbiasa online. Jadi kalau offline itu uh, capek gitu ya. Kecuali Mbak Silvi mungkin, karena Mbak Silvi Malang Lumajang, Malang Lumajang. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. sudah Ibu, sudah terlihat. Bentar saya. Karena ini tertutup Zoom ininya kan ini. Nah, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan pelajari bagaimana menyusun bab 1 yang sebetulnya saya yakin semuanya yang ada di sini itu pasti tahu gitu ya. Bagaimana sih menyusun bab 1 itu. Nah, mungkin ini hanya sekedar sharing di mana saya di sini diminta untuk menjelaskan bagaimana menyusun bab 1. Nah, meskipun sudah tahu gitu ya, misalkan kita merasa oh sudah tahu bab 1 itu seperti itu gitu ya, dan apa saja komponen-komponen dari bab 1, tapi tidak ada salahnya untuk menyimak kembali atau mereview lagi sebetulnya bab 1 itu apa sih gitu ya. Kemudian bab 1 itu untuk apa, kemudian bagaimana pengerjaannya dan lain sebagainya. Di sini agenda saya cukup singkat. Yang pertama adalah saya ingin memaparkan kita akan belajar bersama gitu ya, bab 1 itu apa, kenapa ini penting, bagaimana cara menyusunnya, kemudian ke examples atau contoh. Sebetulnya nggak semuanya gitu ya, tidak semua bagian dari yang saya jelaskan itu kemudian saya jadikan contoh. Sayangnya saya baru kepikiran 5 menit yang lalu, kenapa nggak semuanya saya jadiin apa namanya contoh gitu ya, atau saya cari contohnya gitu ya. Nah, tapi nanti mudah-mudahan dengan paparan ini mudah-mudahan lebih jelas gitu ya, sehingga meskipun tanpa contoh nanti teman-teman di sini bisa mencari contoh sendiri. Nah, kemudian some extra points itu beberapa poin yang sebaiknya diperhatikan. Memang ini mungkin lebih ke general gitu ya, nggak hanya ke bab 1, tapi lebih ke general, bab 2 juga, bab 3 juga, dan seterusnya. Dan juga lebih general lagi lebih ke academic writing sebetulnya. Bukan hanya skripsi, tapi academic writing yang lain. Misalnya, academic writing itu apa saja sih? Yang termasuk academic writing itu ya ketika kita memproduksi tulisan di jenjang-jenjang akademis, misalnya ya di mulai SD sampai S3 misalnya. Seperti itu. Jadi mulai tugas, kemudian skripsi, KKNP, disertasi misalnya kalian S3, tesis dan lain sebagainya. Oh ya, oke. Karena lebih enak kalau kita ngomong itu kemudian nyambung. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan, ada saran, atau bukan saran, komen lah ya, komentar gitu ya. Silakan langsung di cut and clear aja. Artinya on mic langsung kemudian ngomong aja gitu ya, nanti akan saya tanggapi. Sebelumnya saya minta maaf karena ini di rumah, saya nggak di studio atau di kampus, jadinya mungkin nanti ada suara-suara di belakang saya yang tidak
yang mengganggu, mudah-mudahan tidak mengganggu gitu ya, yang seharusnya nggak ada gitu karena dua anak saya masih kecil, jadi mungkin mereka ya gitulah nangis dan lain sebagainya. Oke, nah sebagai awalan itu saya pengen sebetulnya kalau interaktif lebih enak gitu ya. Tapi oke lah kalau misalkan bisa kan ya Mbak Silvi kita interaktif aja gitu ya. Misalnya ada yang Bisa, jawab. Bu. Jadi Bisa banget, nggak Bu. nggak kayak ngomong sendiri gitu loh. Betul, betul. Apalagi Bisa saya banget, Bu, bisa. menghadap PowerPoint saya kan, jadi nggak di luar Zoom gitu. Ya Ya, siap. silakan yang mau apa namanya, yang mau menanggapi. Nah, apa sih latar belakang itu gitu ya? Sorry, apa sih pendahuluan itu gitu ya? Apa sih pendahuluan itu atau bab satu itu gitu kan? Karena kita deskripsi berarti bab satunya adalah pendahuluan. Sebenarnya tesis disertasi juga sama, pendahuluan. Cuman kalau disertasi lebih lebih apa namanya lebih beda karena mungkin dia chapter tersendiri yang ya tapi sebelumnya sama sih esensinya adalah pendahuluan. Nah kira-kira apa ya pendahuluan itu? Kalau misalkan ada yang mau menjawab silakan. Saya sangat menghargai itu, saya sangat mengapresiasi itu gitu ya. Dan saya ya tadi kan udah dibilang on cam gitu ya, jadi nggak mungkin saya tinggal tidur ya. Oke, apa sih pendahuluan itu sebetulnya di sini sudah ada contekannya sih, yaitu bagian pembuka dari sebuah tulisan yang bertujuan untuk melatari atau memberikan cerita pada sebuah karya. Nah, sehingga bagian uh, pembuka ini, bagian pembuka ketika kita mulai membuka suatu karya gitu ya, ketemulah pendahuluan. Atau di situ kalau misalnya kita ke anatominya nanti, kita akan menemukan 1.1 latar belakang. Gitu ya. Nah, ternyata di sini definisinya adalah um, tulisan yang bertujuan untuk melatari atau memberikan cerita pada sebuah karya. Berarti ada ceritanya nih gitu ya. Ada ceritanya. Tapi kalau misalkan kita, tapi nggak sembarang cerita gitu kan. Kalau misalnya kita membuka buku novel, ya nggak sama dengan membuka penelitian yang bab satunya adalah pendahuluan atau latar belakang. Gitu ya. Sehingga di sini nggak sama sih, meskipun selalu ada ceritanya. Kenapa kok selalu ada ceritanya? Ya namanya manusia, kalau dibuat cerita itu akan lebih menarik. Kita bisa lebih apa ya, menjadi sesuatu yang ada di cerita itu. Misalkan kita mau meneliti mengenai langkahnya minyak goreng yang sekarang ini. Kenapa ya? Oh, diceritakan dulu. Nah, kita bisa masuk ke dalam cerita itu sampai kemudian kita bisa melihat sudut pandang peneliti itu di mananya gitu ya. Nah, biasanya sih sebagai akademisi ya kita sebagai akademisi gitu ya, bukan sebagai praktisi gitu. Maksudnya misalnya ya nantilah ada contohnya gitu ya, ada contohnya. Oke. Nah, kemudian kenapa sih kok kita mesti harus menulis pendahuluan? Ya namanya saja kita mau meneliti sesuatu gitu ya. Kemudian penelitian kita itu dibaca oleh orang lain. Ini in general gitu ya. Kalau misalnya skripsi lebih khusus ke skripsi, ya pastinya penting. Yang pertama mungkin yang paling penting adalah syarat kelulusan gitu kan. Nah kalau nggak nulis skripsi ya nggak lulus, gitu kan? Kecuali di universitas lain yang mungkin by coursework. Mungkin kalian tahu kalau by coursework itu menyelesaikan sekian mata kuliah atau SKS, kemudian ya udah setiap mata kuliah itu kan ada ujiannya. Nah kalau lulus semua ujian itu yang yang apa namanya regularly diadakan, misalnya ada 100 mata kuliah, misalnya ya 100-100-nya itu lulus, gitu ya, ya udah lulus. Itu namanya by coursework. Tapi di FEB UB ini enggak, gitu ya. Jadi ada mini research-nya yang namanya skripsi. Di sini disebutkan bahwa kenapa sih kok ini penting, gitu ya. Karena latar belakang itu bagaikan sebuah magnet untuk menarik curiosity atau minat baca dari seorang pembaca. Gitu. Nah, sebetulnya ini sebenarnya juga umum gitu kan. Kalau seandainya kita mau baca novel, kemudian kita lihat
halaman pertama, halaman keduanya tuh nggak menarik, nggak ngerti maksudnya apa sih ini gitu kan. Ya udahlah nggak jadi aja misalnya. Atau kalau yang novel sih atau buku gitu ya, bukan hanya sekedar novel, tapi buku misalnya, buku teks pun ada sinopsisnya di bagian belakang. Nah makanya itu bagian-bagian yang merupakan bagian pertama yang dilihat oleh pembaca itu sangat penting untuk dibuat semenarik mungkin sehingga bisa menarik curiosity atau keingintahuan dari si pembaca gitu ya. Nah, bagian kalau kita lihat pendahuluan itu nggak banyak gitu ya. Kalau bisa saya summary-kan dari pengalaman saya itu bab 1 itu cuma 3 sampai 7 halaman aja. Nah, skripsi ya, skripsi. 3 sampai 7 halaman aja. Berapa sih banyaknya lembaran skripsi di luar lampiran gitu ya? Nah, kira-kira mungkin sekitar misalnya 70 atau 80 atau lebih dari itu. Nah, kalau kita lihat persentasenya, ternyata yang pendahuluan ini itu sangat sedikit atau sekitar kurang lebih 10% dari yang kita tulis secara keseluruhan. Tapi peranannya sangat besar karena itu adalah first impression dari orang yang baca atau first interaction atau interaksi pertama dari pembaca, dari dosen pembimbing, dari penguji atau pembahas yang misalkan kita berbicara tentang seminar proposal, itu adalah pendahuluan. Sehingga pendahuluan itu menurut saya sendiri gitu ya, berarti subjektif nih. Tapi biasanya kebanyakan peneliti itu tapi saya nggak bisa bilang kebanyakan meneliti karena saya nggak pernah meneliti gitu kan. Nah, saya nggak pernah meneliti peneliti tentang ini. Tapi kalau dilihat dari teman-teman saya nih yang di sekitar saya yang mulai dari S1 sampai S3, itu yang paling susah adalah di pendahuluan. Kenapa? Karena pendahuluan itu merupakan soul dari penelitian. Kalau pendahuluan selesai itu menurut saya subjektif lagi nih. 70% dari penelitian kita itu udah selesai. Jadi kalau seandainya kita sudah nemu masalah, kita bisa menguraikan permasalahan itu dengan baik, orang klik dengan itu, orang tertarik dengan pendahuluan kita, maka ke belakangnya itu gampang gitu ya. Ke belakangnya itu lebih mudah dibandingkan misalnya kita meneliti gitu ya, meneliti terus tapi penelitian itu nggak harus diteliti gitu. Penelitian itu nggak ada permasalahannya. Penelitian itu di pendahuluannya itu bukan nggak ada permasalahannya, tapi penulis tidak bisa menuliskan dengan baik atau dengan menarik permasalahan yang sebetulnya krusial untuk diteliti. Bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, penelitian itu tidak menarik karena peneliti nggak bisa menulis. Yang kedua, penelitian itu memang nggak punya gap penelitian. Nanti kita gali lagi mengenai gap penelitian, gitu ya. Nah, beberapa yang ada di sini pernah ikut di kuliah saya, maksud saya, mungkin semuanya sudah pernah kuliah seminar. Nah, seminar di kuliah saya itu diminta untuk membaca jurnal atau mengoleksi bacaan yang sesuai dengan minat gitu ya. Kemudian menuliskan pertama itu menuliskan rangkuman dari bacaan-bacaan itu untuk mencari gap penelitian. Nanti masalah itu nanti, tapi saya singgung di depan karena sebenarnya gap penelitian ini penting untuk membuat pendahuluan yang pertama kali kita tulis adalah latar belakang itu lebih menarik. Nah, di sini berarti sangat penting ya, how important, berarti sangat penting nih. Berarti jawaban dari pertanyaan yang ada di biru-biru ini meskipun nggak ada tanda tanyanya, itu berarti jawabannya adalah ya pendahuluan itu sangat penting gitu kan. Nah, sampai ada penelitian yang mengungkapkan bahwa rata-rata penulis melakukan revisi setidaknya 10 kali, mungkin di luar negeri gitu ya, bukan di mahasiswa FEBUB gitu kan. Belum diteliti nih di FEBUB itu seberapa banyak mereka melakukan revisi. Nanti mungkin kalau seandainya
tahun depan saya diminta untuk ini lagi, mungkin saya tertarik nih untuk meneliti sebelumnya gitu ya. Sebelum saya disuruh, saya mau meneliti dulu deh mahasiswa FEBUB itu pendahuluan dibongkar berapa kali sih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang hanya kurang lebih 10% ini, 10% dari artikel, atau ini kan karena ini jurnal ya, artikel atau tulisan ilmiah gitu ya, academic writing, menghabiskan 24% dari keseluruhan waktu menulis artikel. Ini pun sebetulnya ya kurang lebih gitu ya dari penelitian yang ada di sini, dari Grant dan Pollock tahun 2011. Nah, tapi saya dulu punya teman yang 1 tahun itu hanya menulis latar belakang aja, skripsi ya, itu hanya menulis pendahuluan aja, sorry, bukan latar belakang, pendahuluan aja gitu. Bimbingannya seorang profesor, nggak perlu disebutkan namanya. Tapi memang akhirnya skripsinya itu jadi menarik dan menang di kompetisinya BI. Sehingga memang ya untuk menulis, untuk menghasilkan tulisan yang baik, itu memang bahan bakunya harus bagus juga ya. Artinya inputnya, yang bacaan-bacaan yang kita baca juga harus bagus. Bagus tidaknya bacaan-bacaan itu bisa, indikatornya bisa banyak. Salah satunya adalah misalnya jurnal yang terakreditasi. Kalau di Indonesia berarti setidaknya Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Kemudian kalau di jurnal luar negeri bisa Q1, Q2, Q3. Itu mungkin sampai Q3, tapi kalau S1 mungkin bisa lah sampai Q4 gitu ya. Maksudnya bacaannya yang dibilang bagus itu. Oke. Nah, selanjutnya ini juga nggak asing buat kalian, pasti kalian tahu bahwa bahwa pendahuluan itu anatominya adalah yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan keempat adalah manfaat penelitian. Nah, ini nggak usah berlama-lama di sini. Nah, ini hanya sekedar untuk menegaskan kembali apa sih latar belakang, yaitu bagian yang memuat fakta-fakta aktual dengan didukung data yang dapat mendeskripsikan adanya kesenjangan antara teori dengan praktik, sehingga dibutuhkan suatu penelitian yang dapat menghasilkan solusi. Kemudian ada lagi memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu serta menunjukkan bahwa gagasan penelitian yang akan dilakukan mampu memutakhirkan dan atau memperbaiki penelitian sebelumnya. Nah, tapi sebetulnya ini lebih ke kuantitatif ya, karena saya lebih ke kuantitatif sebetulnya, sehingga ada teori nih, teori antara teori dan praktek tuh nggak sama. Jadi teorinya begini, ternyata di lapangan seperti ini. Teorinya kalau harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu turun, tapi kok di sini beda ya? Ternyata semakin naik harganya, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Misalnya, regardless itu superior goods ya, maksudnya ya ini normal goods lah, normal goods. Oh, teorinya kayak gini kok, kenyataannya seperti ini ya. Nah, ada apa nih? Nah, ini digambarkan dengan data, gitu ya. Data itu bisa berbentuk tabel, grafik, bar chart, line chart, gitu. Terserah, pie chart juga nggak masalah. Atau mungkin kalau seandainya kita ke kualitatif sedikit, tapi saya sebenarnya takut salah gitu ya. Nah, mungkin fenomena-fenomena yang ada, kalau fenomenologi itu kok gini ya, nggak di luar kebiasaan nih gitu ya, atau oh fenomena ini unik gitu ya, kemudian diteliti sehingga tidak lagi dengan teori sebenarnya kalau kualitatif gitu ya, cuman itu di luar dari yang bisa saya paparkan di sini gitu ya. Jadi ini lebih ke kuantitatif. Disclaimer-nya duluan. Oke. Nah, kalau dilihat dari dari 2 poin yang ada di layar ini, bahwa latar belakang itu. Nah, poin 1, memuat fakta aktual yang didukung dengan data yang dapat mendeskripsikan adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Berarti ini ada ceritanya gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu kita menyaksikan bahwa di Sulawesi Tengah itu selalu ada gempa, atau di Sulawesi Tengah itu bukan selalu sih, telah diterjang oleh gempa gitu kan. Nah, ternyata terus kemudian pemerintah memberikan bantuan, gitu ya, memberikan program-program pembangunan
di daerah-daerah yang tadinya rusak karena gempa. Nah, kemudian pada tahun 2021 akhir kemarin itu diteliti ternyata cuma 30 masyarakat yang terkena gempa, yang rumahnya itu ambruk, itu mendapatkan kembali fasilitas rumah itu cuma 30% dari keseluruhan masyarakat. Nah, ini data yang saya dapatkan dari Save the Children Indonesia. Itu ya gitu. Kemudian padahal sebetulnya itu udah berapa lama sih diukur ya, kemudian diadakan assessment gitu. Udah bertahun-tahun nih, udah 2 tahun misalnya, udah 1 tahun, udah 2 tahun, udah 3 tahun misalnya. Kok masih 30% ya? Kenapa? Nah, ada ceritanya, ada latarnya, ada ceritanya yang membuat penelitian ini menarik. Kemudian ada fakta-fakta aktualnya, yaitu 30% tadi yang didukung data gitu ya. Fakta-fakta aktual tuh loh ini loh cuman sedikit misalnya. Kalau fakta misalnya kita bisa dibilang fakta kalau kita misalnya bilang bahwa oh ini di lapangan seperti ini loh gitu. Nah, nggak sesuai nih dengan target yang sudah ditetapkan misalnya. Nah, berarti didukung dengan data-data yang dapat mendeskripsikan kesenjangan antara ya bisa teori, bisa target kalau seandainya yang tadi saya bilang gitu ya. Kemudian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ini kemudian digambarkan seperti ini grafiknya, yaitu ada fakta aktual, data yang menunjukkan adanya gap. Yang tadi saya bilang, harusnya itu faktanya kayak gini, datanya yang dihitung dengan data kayak gini, kemudian harusnya itu, taruhlah misalnya 70% gitu ya dari masyarakat itu sudah mendapatkan fasilitas rumah atau sudah dibangunkan rumah oleh pemerintah, ternyata enggak gitu. Nah, ini kenapa nih gitu. Berarti ada gap penelitian di sini. Kondisi idealnya gimana? 70% masyarakat sudah mendapatkan rumah gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Nah, kenapa nih? Nah, hasil-hasil penelitian terdahulu itu berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di dalam pendahuluan ini atau di dalam latar belakang ini. Ya, mungkin misalkan kalau misalnya di Sulawesi Tengah misalnya pernah terjadi gempa nggak dulu? Dulu pernah terjadi gempa nggak? Diteliti nggak? Ya, itu hanya sekedar bisa ditemplate di penelitiannya masing-masing gitu ya. Oh, dulu pernah terjadi gempa, tapi setelah sekian lama itu memang ternyata pembangunannya itu cuma 30%. Kenapa? Nah, penelitian terdahulu tuh bilang bahwa ternyata dananya itu nggak nyampe. Ternyata dananya itu ketika dikucurkan 100 miliar, ternyata yang nyampe cuma 50 miliar misalnya. Misalnya ini ya. Kalau ini saya nggak dapat data sih. Artinya ini cuma karangan saya aja karena cuma ingin menunjukkan bahwa ini loh kayak gini loh ceritanya gitu ya. Nah, oh gitu ya, penelitian terdahulu tuh bilang seperti itu gitu ya. Berarti ada duga bahwa terjadi misalokasi. Padahal sebelumnya pengennya ngomongnya korupsi tapi diperhalus jadi misalokasi gitu ya. Nah, kayak gitu. Ternyata nggak 100 miliar nih yang nyampe di lapangan, yang nyampe di masyarakat. Ternyata cuma 50%-nya. Terus penelitian terdahulu juga bilang selain itu ternyata memang perlu perpanjangan waktu nih untuk membangun rumah karena bukan hanya sekedar rumahnya yang dibangun, tapi masyarakatnya itu bisa diatur nggak? Misalnya kalau tadinya itu di pusat gempanya, rumahnya di pusat gempanya, sekarang mau direalokasikan di tempat mana, dia nggak mau. Nah, terus gimana? Nah, itu memperlama proses misalnya. Nah, ternyata ada alasan lain yang kemudian kita bisa jadikan hipotesis nanti di bab 2. Nah, sehingga di sini kemudian sebelum kita lanjut, itu sebetulnya teorinya secara teoritis sih juga gitu sih. Secara teoritis sih kalau seandainya dalam sekian tahun
kemudian dananya sekian, kemudian fasilitas tambahannya itu ada, misalnya di sana itu banyak banyak masyarakat yang bisa membangun rumah gitu ya, yang memiliki dasar-dasar pertukangan gitu, itu lebih cepat gitu. Nah, teorinya seperti itu. Nah, kenyataannya kok kayak gini ya. Nah, disinilah letak dari penelitian kita, bahwa harusnya nih begini 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 gitu ya, harusnya udah 70%, harusnya dananya harusnya masyarakat itu sudah menikmati rumah yang layak gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Nah, ternyata diduga bahwa terjadi misalokasi tadi atau adanya dana yang dikorupsi tadi, kemudian masyarakat yang nggak bisa kompromi misalnya. Nah, kemudian solusinya apa nih? Solusinya itu kita bisa sampaikan di sini juga, tapi nggak semuanya juga sih. Maksudnya kita mau meneliti ini karena penting, karena kalau nggak diteliti itu nanti atau kalau nggak ada assessment misalnya, maka program ini nih kalau seandainya dibiarkan seperti ini, jadi menghambat dibangunnya pembangunan Sulawesi Tengah misalnya, Sentral Sulawesi. Kemudian kalau Sentral Sulawesi ini nggak terbangun dengan optimal, maka mungkin daerah-daerah yang lain juga akan terpengaruh karena misalkan masalah arus barang atau ekspor impor regional ya maksud saya. Ekspor impor regional yang terjadi di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, solusinya tuh kita harus meneliti ini karena begini nanti hasilnya itu akan dijadikan sebagai policy implication atau ada research implication-nya nih, ada nantinya akan menghasilkan policy gitu ya. Nah, yang penting juga berarti kita selain mengintip penelitian terdahulu dan teori, kita harus bisa memutakhirkan atau memperbarui. Dulu kayak gini, sekarang nggak lagi. Sekarang tuh seperti ini. Ada tambahan-tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam penelitian yang kita mau teliti gitu ya, sehingga nanti lebih relevan penelitian kita nih dibandingkan penelitian terdahulu. Meskipun penelitian kita itu nggak baru-baru banget gitu ya, nggak benar-benar baru, nggak ada sebelum-sebelumnya itu nggak ada, kemudian kita the first person kemudian yang mengusulkan itu, nggak kayak gitu juga. Toh kita cita-citanya kan, tapi mungkin ada di antara kalian ya, kalau saya sih cita-citanya tuh nggak dapat Nobel juga kan gitu ya. Nah, jadi sehingga nggak perlu baru baru banget, tapi setidaknya kita sudah memberikan kontribusi, yaitu memutakhirkan atau memperbaiki penelitian sebelumnya. Nah, kemudian sudah ada permasalahan, gitu ya. Sudah ada permasalahan yang kita punya, gitu ya. Nah, bagaimana merumuskannya biar jelas, biar nyambung, karena nanti sebetulnya pendahuluan itu nggak misah-misah dari bab 2 dan seterusnya. Dia itu bersambung seperti kalau misalkan kita jahit baju, mulai dari lengan, baju yang di tengah, kemudian bawahannya itu juga harus nyambung gitu ya. Maka kita harus bisa merumuskan permasalahan itu dengan benar, sehingga yang membaca tidak misinterpret atau tidak salah menafsirkan. Nah, di sini ada definisinya, yaitu pernyataan yang eksplisit mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian, di mana permasalahan tersebut dapat diuji dan diteliti secara empiris. Oke. Kemudian, memuat variabel-variabel yang hendak diteliti serta sifat hubungan antar variabel tersebut. Di sini ada kata kunci yang menurut saya penting nih. Ini, dapat diuji dan diteliti secara empiris. Gimana caranya kita tahu bahwa penelitian yang kita usulkan, proposal yang kita propose gitu ya, yang kita usulkan itu dapat diuji dan diteliti secara empiris.
Bisa nggak sih misalkan kita punya permasalahan di masyarakat yang tidak dapat diuji atau yang tidak dapat dijawab, yang tidak dapat kita teliti gitu. Ya mungkin beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah misalnya kapasitas. Jadi misalnya saya pengen tahu tentang cryptocurrency gitu ya, kok bisa muncul sih cryptocurrency misalnya? Kok bisa dijadiin central bank digital currency? Artinya bisa dijadikan sebagai apa ya? Pencetus central bank digital currency gitu ya. Kok bisa itu sih? Terus saya maunya itu pengen wawancarai gubernur BI misalnya. Nggak mungkin kan ya? Ya mungkin sih, tapi nggak tahu sih kapan gitu. Kan mungkin saja semua itu mungkin gitu ya. Cuman ya kemungkinannya berapa persen gitu kan. Nah, yang pertama itu kapasitas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya dana. Kita pengen meneliti seluruh Indonesia. Dampak apa ya? Dampak naiknya harga minyak goreng terhadap kesejahteraan masyarakat gitu misalnya. Yang pertama, mungkin kita nggak punya dana kalau seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, karena waktu juga sih, gitu ya, waktu. Kemudian waktu ini terbagi menjadi dua karena kalau kita misalnya meneliti seluruh Indonesia berarti kita butuh waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, kejadiannya masih baru nih. Kejadiannya ini masih baru. Jadi dampaknya kapan nih bisa dilihat? Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini penting untuk dianalisis atau diperhitungkan terlebih dahulu kira-kira penelitian itu visible atau enggak. Nah, di sini sebetulnya peran dosen pembimbing itu cukup krusial karena yang lebih kalau dosen pembimbing kan biasanya lebih punya pengalaman untuk meneliti sehingga beliau-beliau ini bisa memutuskan kayaknya ini nggak usah diteliti deh, kamu nggak bakalan tahu, nggak bakalan dapat datanya. Kayaknya permasalahan penelitian kamu tuh kebanyakan, terlalu banyak, kamu mau lulus kapan misalnya kayak gitu. Misalnya contoh lagi, misalnya nggak ada masalah diada-adakan. Contohnya adalah misalnya ini saya menyinggung seseorang sih, tapi nggak saya sebutkan namanya juga ya. Dan itu sama mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Dia mau meneliti mengenai pariwisata di Cilacap. Sebenarnya dari sejak awal saya bilang bahwa kayaknya Cilacap tuh nggak menarik gitu ya, karena apa sih keunggulannya Cilacap? Dia di mana di Jawa Tengah? Kenapa kok nggak kota yang lebih besar aja misalnya? Nah, disinilah letak krusialnya dosen pembimbing, dan sebetulnya juga krusial juga bahwa mahasiswanya itu bisa kompromi gitu ya, atau bisa bukan kompromi sih sebetulnya, karena bukan nurut juga gitu ya, karena sebetulnya yang jadi center atau pemain utamanya itu adalah mahasiswanya itu. Dosen pembimbing hanya membimbing aja, kalau bisa dibimbing ya dibimbing, kalau enggak ya gimana lagi, ya udah gitu kan nggak masa sih dosen pembimbing harus nulisin, kan nggak juga gitu ya. Nah, kalau misalkan dibimbing kemudian nggak mau, ya udah berarti itu adalah resiko dari peneliti sendiri. Karena sebenarnya profesor saya juga udah bilang bahwa researcher itu adalah karir yang risky, karir yang beresiko. Karena bisa jadi kamu masuk ke sebuah lorong, kemudian lorong itu buntu ternyata, tapi buntunya lorong itu nggak bisa kamu lihat dari sisi lorong yang lain. Nah, letak krusial dari dosen bimbing itu ya dosen bimbing itu pastinya udah pernah melalui lorong itu gitu, sehingga udah tahu nih ini kayaknya nggak mungkin, kayaknya nih kamu akan mendapatkan kesulitan gitu ya, atau mungkin banyak yang harus kamu lakukan dulu misalnya seperti itu. Tuh. Nah, benar di seminar, kemudian di seminar proposal, sama dosen bahas, digituin atau dibilang sama seperti yang saya tadi bilang, dan lo kamu tuh lo mau meneliti apa? Meneliti, itu di sebelahnya kan ada Nusa Kambangan tuh, kamu mau meneliti tentang apa namanya daya tarik Cilacap, dilihat dari situ atau gimana? Nah, seperti itu. Itu hanya sekedar gambaran ya.
Memuat variabel-variabel yang hendak diteliti serta sifat hubungan antar variabel-variabel tersebut. Ya ini karena harus inline dengan hipotesis. Kalau hipotesis kan bunyinya diduga variabel A berpengaruh signifikan terhadap variabel B gitu kan. Nah, berarti di sini ditulis bahwa apakah variabel A berpengaruh signifikan terhadap variabel B. Itu aja sih alasannya, itu sebetulnya karena harus inline gitu ya dengan hipotesis. Tujuan Tujuan penelitian inline dengan masalah penelitian tadi, hanya sekedar bukan hanya sekedar dirubah cara penyampaiannya gitu ya. Tujuan dari penelitian itu dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan pada subbab rumusan masalah ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara A dengan B atau pengaruh dari A terhadap B misalnya kayak gitu. Manfaat penelitian: menjelaskan manfaat hasil penelitian yang dirumuskan pada tujuan penelitian dalam menyelesaikan pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pihak tertentu. Kemudian, nah ini nih yang harus digarisbawahi bahwa harus realistis sesuai dengan kapasitas tulisan. Nah, skripsi itu bisa nggak ya memberikan masukan kepada pemerintah? Ya. Pemerintah mana sih yang baca skripsi? Nah, kalau mau skripsinya itu jadi rujukan pemerintah, jurnalin dulu di Q1 gitu ya, atau di Sinta 1. Nah, berarti skripsinya ini ya tujuannya adalah ya yang realistis gitu ya, yang realistis, menambah khasanah keilmuan misalnya, itu yang paling umum sih ya. Cuman kalau misalkan ada yang lebih khusus lagi misalnya, nah itu bagus disampaikan ya. Cuman yang harus dilihat atau yang harus dipertimbangkan adalah yaitu tadi harus realistis. Oke. Ini bagian dari latar belakang, sebetulnya ya, konten. Establishes foundation of the research paper. Jadi sebenarnya ya latar belakang atau pendahuluan itu merupakan fondasi dari research paper yang atau penelitian atau skripsi yang ditulis gitu. Contoh skripsi yang tadi sudah saya sebutkan sebetulnya, kalau seandainya ada yang dari perbankan misalnya mengukur atau menganalisis tingkat kesehatan bank BUMN di Indonesia. Seperti itu. Apa permasalahannya? Perbankan itu nggak cukup sehatkah? Atau gimana? Kenapa kesehatan bank itu harus dianalisis gitu ya? Selain ya memang perbankan itu penting, perbankan itu roda perekonomian, perbankan itu bla 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 gitu kan. Tapi kesehatannya kenapa terganggu kah gitu kan? Terganggu kah misalkan ada karena adanya COVID misalnya. Itu harus diketahui dulu. Oke. Nah, di sini yang poin kedua, readers should be able to apply rules. Readers should be able to apply rules set in the introduction to all parts of your paper. Ini sebenarnya gampangannya adalah ya misalnya kalau di latar belakang itu UKM itu adalah usaha kecil menengah, yaitu apply to all, gitu ya. Kalau misalnya UMKM itu ada mikronya di tengah-tengah, itu apply to all. Jangan sampai di introduction itu UKM, di tengah-tengah UMKM, di belakang UKM lagi, nah itu namanya nggak konsisten. Nah di sini sebetulnya lebih ke konsistensi dari tulisan. Oke, kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa kok salah satu dari why yang tadi di depan itu sebetulnya kenapa kok penting, karena tadi ya karena ini cerita berarti ceritanya itu nanti nyambung gitu ya, nyambung di discussion dan conclusion gitu ya, tentu saja gitu. Nah, oleh karena itu maka ketika sudah menulis introduction oleh karena itu maka introduction itu bisa ditulis
bisa ditulis, bisa di awal, bisa di tengah-tengah, atau bisa di akhir sebetulnya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada patokan ya. Introduction itu ditulis kapan. Tentu saja kalau kalian mau sempro ya nggak mungkin lah. Introduction-nya saya tulis nanti Pak setelah conclusion, kan nggak mungkin ya ngomong kayak gitu. Nah, maksudnya ini fixnya introduction itu tuh nggak harus di awal. Jadi misalkan kalian itu sudah ke dosen pembimbing, kemudian udah nulis, kemudian dosen pembimbingnya merevisi, misalnya kalian mau jump ke bab yang lain, itu boleh-boleh aja. Tentu saja dengan memperhatikan atau dengan mengenut atau nulis gitu ya, memperhatikan revisi-revisi yang nantinya kalian harus revisi di introduction. Nah, introduction ditulis setidaknya introduction itu belum benar-benar fix, tapi permasalahannya itu ada atau gap-nya itu ada, itu sudah aman sih sebetulnya ya. Tentu saja gap atau research gap itu kan didapatnya ketika kita sudah baca banyak jurnal, ketika kita sudah baca banyak berita, ketika kita sudah memiliki input yang bagus gitu kan, yang tadi saya bilang bahwa output itu tergantung inputnya. Kalau inputnya kurang bagus ya outputnya jangan diharapkan gitu ya, kecuali mungkin proses produksinya bagus banget gitu ya, sehingga ketika inputnya kurang bagus maka outputnya bisa bagus gitu. Cuman biasanya sih kalau inputnya bagus, sedikit banyak menjamin bahwa outputnya nanti akan bagus. Karena manusia itu kan misalkan baca gitu ya, mengingat sesuatu, membaca sesuatu yang bagus-bagus, mengingatnya berarti juga yang nggak bagus-bagus gitu ya. Nah, kita menuliskannya juga yang kita ingat, yang kita mengerti, yang kita olah dalam pikiran kita. Sehingga ketika inputnya bagus, berarti outputnya bisa dibilang bahwa ya bagus gitu ya, atau probabilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan input yang biasa-biasa aja. Oke. Nah, gap penelitian atau W yang tadinya di hijau-hijau, di depan juga hijau gitu ya, itu memuat kenapa studi ini atau penelitian ini itu penting, atau gap ini penting untuk dilengkapi. Kenapa sih gap ini penting untuk dilengkapi? Nah, itu salah satu poin dari tulisan yang tadi harus kronologis tadi. Gitu ya. Dan memang nggak gampang. Maksudnya saya juga terus belajar gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kita merasa udah benar-benar inputnya bagus gitu ya, apa namanya tuh, koleksi dari bacaan kita itu benar-benar kita tabulasikan dengan baik, kemudian kita sudah dapat gap gitu ya, maka ya udah, kita udah selamat nih, menurut saya sih udah 70% dari yang kita harus kerjakan itu selesai. Nah, ini adalah gambaran dari, sebetulnya nggak harus seluas ini juga, gini kan, satu puzzle ya, satu kepingan puzzle yang hilang. Nah, misalnya kita cuman yang di ujung-ujungnya aja gitu, itu nggak apa-apa, itu termasuk kita berkontribusi, yaitu menutup sedikit dari gap yang ada di sini. Ya. Oke. Ada 3 tahapan sebetulnya untuk mengisi gap ini. Yang tadi sudah saya bilang bahwa tadi kita sudah punya input yang bagus, kemudian kita sudah tahu gap-nya dari baca-baca input yang kita sudah tabulasikan gitu ya. Sebetulnya ada cara gitu ya, ada cara untuk mentabulasikan dengan baik, tapi perlu ketekunan tinggi gitu ya, ketekunan tinggi. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai software itu ada, tapi kalau manual misalnya cuma pakai Excel itu juga ada sih. Nanti mungkin, tapi saya mesti cari-cari dulu di sini yang sudah pernah ikut kuliah seminar perbankan, mungkin topik khusus perbankan.
topik khusus perbankan. Oh iya, tadi kan saya bilang mata kuliah seminar. Nah, kenapa kok saya bilang mata kuliah seminar? Karena dulunya topik khusus, titik-titik, topik khusus perbankan, topik khusus yang lain, pasar modal misalnya, atau yang lain, itu sebenarnya seminar dulu. Dulu mata kuliah itu dinamakan mata kuliah seminar perbankan, seminar pasar modal, seminar sumber daya alam. Ada nggak sih? Oke. Nah, pertama yaitu mengidentifikasi adanya gap, gitu ya. Tentu saja ya mengidentifikasi. Oh, ini ada gap nih. Kenapa ya kok cuma 30% misalnya kalau mengacu pada contoh sebelumnya. Kemudian menjelaskan kenapa kok gap itu harus kita teliti, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mensummary atau memberikan ringkasan bagaimana studi yang kita mau atau penelitian atau skripsi yang kita mau tulis itu atau penelitian yang kita mau kerjakan itu berusaha untuk mengisi sedikit dari gap yang ada. Mungkin nggak semuanya, tapi cuman misalnya sedikit dari gap yang ada di bidang tersebut. Contoh yang pernah beberapa hari yang lalu itu saya alami adalah gini, children, save the children. Ya ini karena saya punya teman di sana gitu ya. Save the children itu kan ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di Korea, ada di mana-mana, ada di mana-mana. Nah, Save the Children-nya Korea itu memberikan project ke Save the Children-nya Indonesia untuk mengakses, untuk mengadakan assessment perubahan iklim yang dialami oleh masyarakat Bandung. Gimana dampaknya? Terus saya nanya ke teman saya, emang masyarakat Bandung kenapa gitu? Terus teman-teman saya gini, nggak tahu makanya itu. Nah, susahnya itu di situ. Jadi kita cuma dikasih project aja, kemudian kita disuruh untuk nyari-nyari nih gapnya apa gitu kan. Kita harus apa namanya build up stories gitu, bukan make up stories ya, beda. Kalau make up stories kita mengada-ada, kalau build up stories itu berdasarkan data. Kita harus apa namanya tuh bikin cerita gitu ya. Kenapa kok itu penting? Ada nggak sih? Mungkin memang penting gitu kan? Mungkin memang penting. Tapi kita aja yang nggak tahu karena kita kurang baca gitu. Nah, sebuah penelitian itu kalau nggak ada gap yang ditutupin itu nggak ada soulnya. Sehingga ya udah ngalir, maksudnya bukan ngalir sih, apa ya? Ya udah hambar gitu loh. Kayak nggak ada yang ya ya misalkan kalau seandainya di-assess ya memang ada hasilnya, memang bisa diolah karena software itu kan ya udah cuman alat untuk mengolah data saja. Ada angka dia diolah kemudian diinterpretasikan. Udah gitu aja, tapi nggak ada soul-nya, itu nggak ada ceritanya, tidak menarik untuk dibaca. Oke, nah ini juga merupakan konten gitu ya, konteks plus fokus bahwa argumentasi apa yang melatar belakangi penelitian itu dilakukan brief aja dan rasional gitu ya, brief atau singkat dan rasional. Kenapa kok brief? Nanti ada segitiga terbalik ini karena sebetulnya kalau misalkan nggak brief gitu ya atau melebar itu nggak terlalu menarik untuk dibaca dan yang pertama nggak terlalu menarik, kemudian yang lebih krusial lagi pembacanya itu akan kehilangan fokus atau akan ini judulnya apa sih gitu, akan harus ke halaman judul lagi. Ini judulnya apa ya? Kok nggak inget ya ketika baca pendahuluan ini mau kemana sih kayak gitu. Kemudian memuat juga argumentasi yang meyakinkan bahwa penelitian itu penting gitu ya untuk penting dan perlu dilakukan. Nah, ini maaf ini saya salah. Di sini harusnya 90/10. Ini saya tadi ganti karena maksud saya sih ketika ini ketemu udah 70%. Tapi kan ini menurut anggapan saya gitu ya. Jadi mending saya ulangin lagi deh karena ini subjektif sebetulnya. Nah, sebenarnya di sini ada lingkaran yang tadi saya hapus itu 10 dan 90. Nah, itu karena berdasarkan hasil penelitian, udah berdasarkan hasil penelitian, jadi bisa ditaruh di situ, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan juga introduction itu harus
memiliki ruang lingkup atau ceritanya itu nggak kemana-mana gitu ya. Punya ruang lingkup atau cakupan permasalahan yang akan diteliti atau pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh penelitian dan alasan-alasan mengapa pertanyaan itu diajukan. Nah, berarti ada hubungannya dengan yang tadi, ada hubungannya dengan pentingnya apa dan kenapa itu penting. Nah, selanjutnya banyak orang bilang atau generally speaking penelitian itu atau pendahuluan itu harus ditulis dengan bentuknya seperti ini, piramida terbalik gitu ya. Tapi sometimes orang itu mengasumsikan bahwa yang di nomor 1 itu bisa jadi sangat luas gitu kan. Jadi misalnya kalau kalian nulis skripsi itu ditulis dulu di awal itu dengan bilang kayak gini, Indonesia adalah negara yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Gitu. Atau Indonesia itu adalah negara yang highly populated. Kayak gitu. Padahal nulisnya misalnya tentang perbankan di Indonesia kayak gitu. Ya nyambung sih, tapi nyambungnya itu agak lama gitu ya, sekian tahun cahaya kayaknya. Sehingga nggak ketemu-temu nih gitu ya. Nah, sebetulnya ada persentase gitu ya. Sebetulnya ini tergantung peneliti juga gitu ya, yang bisa menentukan sebenarnya ini yang nomor 1 ini berapa persen, nomor 2 berapa persen, nomor 3 itu berapa persen. Nah, di sini secara umum nomor 1 itu mengenai what is known, apa yang sudah diketahui gitu ya, pengetahuan tentang hal umum yang sangat terkait, ada tulisan yang sangat terkait gitu ya, berarti jangan yang terlalu broad gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang nggak diketahui gitu, atau gap yang kita mau teliti, atau gap yang kita mau isi. Nah, yang ketiga itu adalah lebih ke teknisnya. Bagaimana penelitian itu dilakukan dan kenapa? Kenapanya bukan teknis ya, berarti kenapa itu alasan. Atau soalnya ada di sini nih gitu. Soalnya ada di cerita 1, 2, 3 ini lebih ke tiganya. Gitu. Sehingga sebetulnya kalau misalkan area 1 dengan area 2 dengan area 3 itu sama, seperti yang ada di gambar ini, itu juga kurang tepat sih ya. Seandainya bisa digeser, maka mungkin lebih garis yang antara biru muda dan biru tua itu lebih ke atas gitu ya. Jadi yang broad itu lebih sedikit, kemudian mengerucut lagi lebih banyak, kemudian yang nomor 3 itu merupakan bagian yang paling banyak, bagian yang di-highlight di dalam pendahuluan. Nomor 1, ada step-stepnya. Ya, ada step-step yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah kita harus menunjukkan nih apa yang terjadi, apa yang sudah diketahui. Mulailah dengan pernyataan yang relevan, menarik. Menarik itu berarti baru atau terkenal atau sangat kuat gitu ya. Ya, pernyataan itu sangat kuat gitu ya. Tidak terlalu luas, namun juga tidak terlalu spesifik yang mencerminkan bidang studi penelitian. Kemudian nyatakan topiknya dengan jelas dan ringkas. Tips, ambillah keywords dari judul. Biar kita ngingetin lagi, biar kita ngingetin pembaca ke judul kita. Kita ngingetin lagi ke judul kita. Salah satu tujuan kita menulis pendahuluan adalah familiarize your research atau our research gitu ya untuk reader kita gitu. Jadi kalau misalkan reader kita itu udah familiar dengan apa namanya yang kita mau teliti, maka itu akan lebih mudah buat kita untuk membuat dia tertarik misalnya dengan apa yang kita mau teliti dan memudahkan mereka yang baca itu juga untuk mengerti alur dari cerita yang kita sudah buat. Kemudian menunjukkan relevansi background dengan research kita. Gitu ya. Nah, sebetulnya kalau yang relevansi ini mungkin apa namanya kalau bisa ditambahin gitu ya, kita ini lebih ke umum ya, lebih ke umum bukan hanya skripsi. Nah, kalau misalkan skripsi itu mau dibuat jurnal, nah pembacanya siapa? Kita mau pembacanya itu regional di Malang aja, lokal di Malang aja,
regional di Jawa Timur, atau nasional di Indonesia, atau mungkin internasional atau global di dunia. Nah, berarti latar belakang itu menunjukkan atau menggambarkan atau memuat statement-statement yang relevan dengan readernya juga. Jadi kalau misalkan kita itu mau menarik masyarakat luar Indonesia, misalnya luar Indonesia atau internasional, untuk baca paper kita secara umum, paper gitu ya, penelitian kita, maka ya kita harus memuat isu-isu global dulu, misalnya SDGs misalnya. Gitu. Okay. Don't state obvious or broad facts, highly relevant information is always more useful. Oke, ini tadi udah ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah gap-nya. Ungkapkan kenyataan yang sedang terjadi yang merupakan kondisi tidak ideal atau problem yang masih belum atau sedikit dieksplor oleh peneliti terdahulu. Ya, sedikit dieksplor atau banyak dieksplor itu relatif gitu ya. Yang penting ada gap-nya aja, ya udah tulis aja gitu ya. Nah, sertakan beberapa penelitian terdahulu yang highly relevan. Yang highly relevan saja. Ya. Karena ya, kenapa sih ya? Karena nanti kita akan membuat mapping nih, penelitian kita itu di mana sih di antara sekian banyak penelitian yang sudah kita sampaikan gitu, yang sudah kita taruh di penelitian di pendahuluan. Ya kalau nggak relevan kan lucu aja gitu sih. Ya kalau misalkan kita membahas tentang perbankan, kemudian penelitian yang lain itu membahas bukan perbankan, misalnya tentang apa ya, gempa misalnya, kan lucu, nggak mungkin. Nah, itu hanya sekedar contoh gitu ya, yang highly relevan aja. Step yang ketiga, bagaimana dan mengapa penelitian kita penting, atau kita harus bisa menjelaskan tujuan dan juga alasan. Jelaskan mengapa kita harus mengisi gap tersebut. Konsekuensi apa yang akan didapati apabila gap tersebut tetap dibiarkan. Itu misalkan nggak perlu nggak diteliti gitu ya. Nggak diteliti itu gimana? Ya mungkin yang tadi saya contohkan, Central Sulawesi itu cuma 30%. Ya mungkin ya akan gitu-gitu aja gitu ya. Nggak terungkap misalnya koruptornya itu siapa misalnya seperti itu. Nah kemudian menyatakan posisi penelitian. Maksudnya posisi penelitian itu jangan salah ya. Maksudnya jangan salah mengartikan misalkan ada dosen yang nanya, posisi penelitianmu di mana? Dijawab di Malang, Pak, di Malang, Bu. Gitu. Benar nggak sih? Maksudnya posisi itu bukan tempat gitu ya, tapi mapping di mana sih kita kalau misalkan kita misalnya penelitian kita tuh ditaruh di antara penelitian-penelitian yang lain yang highly related dengan penelitian kita. Awareness atau kita sadar nih ada penelitian yang lain yang highly related atau memiliki kesamaan mungkin ya dengan punya kita, dan juga pastinya ada perbedaannya, itu tentu saja membantu kita untuk bisa memposisikan penelitian kita di antara penelitian. Jadi kalau kita aware, maka kita bisa menempatkan diri nih gitu. Ya. Oke. Kapan menulis pendahuluan nih, Bu? Kapan menulis pendahuluan atau bab 1? Tadi saya sudah bilang, kalau pendahuluan itu nggak harus ditulis duluan, gitu kan. Yang penting tuh ada, ya yang tadi dibilang ya, ada story-nya, ada ceritanya. Dari cerita itu berarti muncul permasalahan. Permasalahan berarti kita sudah menyinggung research gap. Nah, kemudian ya udah ketika research gap itu kemudian sudah kita dapatkan, maka berarti kita sudah bisa menyusun kira-kira apa sih yang harus kita lakukan. ADP kalau nggak salah baru-baru ini, tapi saya masih belum dapat karena saya juga nggak nyari juga sih. Saya dependent ke teman saya yang ngajak gitu ya, ngajak penelitian tentang lingkungan yang dibiayai oleh DB karena ada kompetisi gitu ya, karena mau ikut kompetisi itu. Nah kemudian teman saya ini dari Malaysia dan dari Meksiko, butuhnya ke saya kan bukan ahli lingkungan kan ya, tapi
butuhnya ke saya itu saya diminta untuk mencari siapa sih pakar lingkungan di Indonesia yang bisa diajak diskusi gitu. Kenapa? Karena butuh. Kenapa butuhnya? Apa butuhnya? Butuh menggali apa sih permasalahan lingkungan yang selama ini ada gitu kan di Indonesia. Nah, karena kalau nggak ada masalah tuh nggak menarik, makanya perlu digali. Kalau sudah ada masalah, sudah ada masalah, berarti kita nyari masalah nih ya sebetulnya. Menulis pendahuluan tuh atau memulai research itu berarti kita mencari masalah nih, masalahnya dicari-cari untuk dipecahkan saja ya. Nah, maka menulis pendahuluan tuh nggak harus di awal, setidaknya kalau kita sudah tahu apa yang kita harus jelaskan, bagaimana kita menjelaskan, maksudnya apa permasalahan yang ada gitu ya, apa yang kita harus tutupi, gap mana yang kita harus tutupi, maka kapan apa namanya di urutan berapapun latar belakang itu atau pendahuluan itu diletakkan itu nggak masalah. Kalau di sini yang tradisional itu pendahuluan dulu ke kajian pustaka, ke medpen, ke hasil, ke discussion atau implikasi, kemudian ke kesimpulan. Tapi jujur kalau saya sih kalau di apa namanya di masa saya itu pendahuluan dulu kemudian medpen dulu karena saya pengen tahu sebetulnya seberapa ngerti sih mahasiswa ini ketika dia sudah dapat masalah gimana memecahkannya. Cara memecahkannya kan di medpen gitu ya. Nah, itu di medpen dulu dan nggak masalah sih mau misalkan kajian pustaka dulu karena kita mau menggali apa namanya rumusan masalah apa sih itu rumusan masalahnya apa ya gitu. Maka kajian pustaka dulu yang ditulis atau taruh sudah kepegang ya pendahuluan itu sudah kepegang. Maaf saya ulang. Pendahuluan itu meskipun belum ditulis tapi sudah kepegang nih gapnya, maka kita nggak apa-apa ke kajian pustaka dulu. Jadi kita tulis dulu tuh teori-teori yang menjelaskan mengenai itu, yang menjawab mengenai itu, empirical studies yang menjawab mengenai itu, gitu ya, yang relevan terhadap permasalahan yang kita mau tulis, kemudian medpennya, kemudian hasilnya, discussion-nya, baru ke pendahuluannya, kemudian ke conclusion. Tapi setidaknya memang pendahuluan itu atau kerangka dari pendahuluan itu sudah ada gitu ya, sudah ada gap-nya yang peneliti tahu mau nulis apa. Oke, saya punya 2 contoh nih. Oh, ya example ini ke bagian kedua gitu ya. Name topics that highly have been studied in your area. Apa aja terserah. Kalau di sini karena saya lebih ke perbankan disuruhnya ngajarnya gitu ya. Padahal S3 saya nggak di situ sih gitu ya. Tapi belum beralih gitu ya. Profitabilitas perbankan, ada tingkat kesehatan bank, pengaruh variabel internal dan eksternal perbankan, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tertentu pada bank syariah. Misalnya seperti itu boleh-boleh saja, asalkan ada permasalahan, asalkan ada story-nya, asalkan kita bisa build up story. Asalkan kita tahu bahwa ada gap-nya. Oke ya. Saya mau stop sharing dulu di sini. Saya mau share lagi ke bagian yang saya pengen ada yang menanggapi. Yang mana ya? Bentar. Oke, udah kelihatan ya? Halo? Saya nggak ditinggal tidur kan? Kelihatan, Ibu. Oke. Di sini ada satu paragraf nih yang cukup panjang, yang relatif panjang, gitu ya. Ini, oh ya, tipsnya sih jangan panjang-panjang ya. Setidaknya segini udah putus gitu. Tapi ya nggak apa-apa, misalkan kalau paragraf itu kan satu paragraf itu merupakan terdiri dari satu pokok atau satu pokok bahasan gitu kan ya, nggak banyak atau satu aja pokok bahasan kemudian baru di pokok bahasan itu didukung dengan example atau data atau yang lain. Di sini ada paragraf, adanya COVID-19 tentu sangat berdampak bagi banyak sektor kehidupan di seluruh dunia. Wabah global coronavirus disease tahun 2019, COVID-19, dalam waktu singkat, dalam hitungan bulan, di sini dijelasin banget gitu ya,
setelah menjalar ke ratusan negara lintas benua, titik. Pada akhir April 2020, setidaknya terdapat 3 liter dan seterusnya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, Mbak Silvi juga bisa jawab gitu ya. Bisa menduga nggak sih judulnya apa? Atau bisa menduga nggak ini tuh dari FEBUB atau bukan? Gimana? Bandingkan dengan yang ini. Ini sih kalau jujur kalau saya sih nggak bisa menduga judulnya apa ya, nggak ngerti gitu ya. Nggak tahu apa sih judulnya gitu kan. Nah, saya mau share screen lagi yang lain. Yang ini. Oh, ini lagi. Bukan yang ini. Tadi perasaan saya udah ke situ deh, ke yang biru. Ini loh. Nah, ini. Kok yang ini lagi ya? Oke. Kalau diginikan, kelihatan nggak? Biru tulisannya. Kelihatan, Bu. Biru ya. Oke. Di sini ada latar belakang juga, latar belakang. Ini saat paragraf pertama juga, tadi paragraf pertama juga gitu ya. Nah, di sini di latar belakang ini ada tulisan-tulisan yang ini yang bisa dibaca itu saja. Perbankan di Indonesia berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan memiliki peran penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, bank harus dalam keadaan sehat karena kondisi bank menggambarkan kondisi makroekonomi. Menurut Kashmir 2004, semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran bank dalam perekonomiannya. Ini dapat dibuktikan dari nilai kredit domestik yang disediakan. Nah, yang oleh perbankan Indonesia menggunakan tolak ukur pada PDB. Yang menggunakan tolak ukur PDB, di mana menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun 2010 sebesar 24,35% menjadi 32,74% pada tahun 2018. Kalau ini menurut saya lebih jelas sih, gitu ya. Lebih jelas kenapa? Ya karena kayaknya ini di bidang perbankan, gitu ya. Peran perekonomian, peran perbankan dalam perekonomian, kayaknya gitu-gitu, gitu kan. Nah, kayak gitu, kayaknya ini lebih ke situ, lebih ke fakultas ekonomi dan bisnis, gitu ya. Kemudian lebih ke jurusan, nggak tahu jurusan departemen apa, belum 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 ada clue di sini, tapi semuanya ada makroekonomi, gitu kan. Berarti lebih ke IE misalnya. Kemudian ini kayaknya ini anak perbankan nih, anak EKP, gitu kan. Nah, bisa diduga juga kayaknya ini tingkat kesehatan bank deh. Ini nih ada sehatnya nih. Banyak yang bisa kita ambil dari latar belakang ini. Nah, sekarang saya mau contohin lagi yang tadi di paragraf keduanya. Udah ganti yang hitam ya. Sudah ganti yang hitam. Belum, Bu, masih biru. Oh, masih biru. Ya udah berarti Ya. harus stop sharing dulu kali ya. Udah ganti yang hitam? Halo? Halo Bandung, di sini ada Sudah berapa orang? hitam, Ibu. Sudah hitam. Oke. Um, di paragraf keduanya gini, pada akhirnya sektor ekonomi seluruh dunia menjadi sangat terdampak oleh adanya pembatasan berbagai kegiatan ini dan bentar. Ya benar. Dan berarti juga salah satu sektor yang sangat merasakan dampak adanya COVID-19 adalah sektor ekonomi. Nah ini nih, udah ada clue nih sektor ekonomi. Bahkan secara relatif dampak pandemi di kawasan Asia, Amerika, dan Afrika lebih berat dibanding kawasan lainnya. Urutan dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dari yang terberat ke yang terringan adalah bla bla bla.
Oh iya, bisa dibilang kayaknya ini mahasiswa ekonomi, tapi nggak tahu. Bisa juga mahasiswa sosial ekonomi misalnya, sosek, fakultas pertanian misalnya bisa jadi. Atau agribisnis misalnya, kalau di sini ada nggak ya di UB? Kalau di IPB ada, maksudnya teman saya, karena teman saya yang kuliah di S3 dulu tuh banyaknya dari sana, jadi dari agribisnis gitu ya. Jadi saya apa namanya ya ke situ gitu kan. Maksudnya contoh-contohnya bisa ke situ. Nah, ini tuh paragraf yang keduanya seperti ini. Masih terlalu luas ya dengan nanti kita mungkin akan tahu kira-kira apa sih judulnya gitu ya. Nah, sekarang udah ganti yang biru. Halo, udah ganti biru belum? Masih nge-lag, Ibu. Saya stop dulu deh. Ah, ya, Bu. Saya Udah. share Berarti, lagi. iya. Tadi udah ya padahal. Iya, udah tadi, Bu. Oh iya, ya udah, nggak Nah, apa-apa. ini udah muncul, Bu. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih. Tadi kan biar biar apa namanya? Ingat peran penting dalam perekonomian perbankan adalah punya peran penting gitu kan. Nah, terus yang di kedua gini. Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat kepada perbankan, Bank Indonesia menggunakan aturan yang berpedoman pada BSL 1-3 yang dibuat oleh BSL Committee on Banking Supervision atau BCBS mengenai pengawasan perbankan. Pada setiap aturan BESEL menyajikan penyempurnaan mengenai penguatan permodalan bank, permodalannya, dengan menyiapkan capital buffer. Tujuannya adalah agar bank lebih sensitif terhadap resiko, bisa menyerap kerugian di kemudian hari, menandakan bank tersebut sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan bank dan kondisi makroekonomi. Oke, yang saya tanyakan nih, sebenarnya saya pengen ngasih merchandise gitu ya, door prize. Tapi belajar dari tahun-tahun kemarin, kayaknya nggak bisa saya sampaikan karena COVID gitu ya. Jadi nggak di Malang lah, saya nggak tahu alamatnya, kemudian gitu-gitu dan sebagainya akhirnya. Saya di Malang, Ibu. Mbak Silvi kayaknya nggak eligible deh Mbak. Saya Siapa biasa. yang bisa nebak nih judulnya apa atau kira-kira tentang apa nih? Yang pertama yang hitam tadi, yang hitam, tulisan yang hitam tadi, sama yang kedua yang biru. Sengaja saya stop aja deh. Ada yang bisa menduga nih, silakan. Langsung on mic Teman-teman aja. bisa langsung on mic. Ya, Bu, ya. Ya, Boleh on mic ya. ya. On mic aja, kemudian kasih tahu namanya ya. Ini teman-teman aktif di chat, Bu. Oh, saya nggak lihat chat, maaf ya. Iya, silakan teman-teman untuk bisa on cam dan on mic-nya langsung. Silakan. Oh ya, chatnya banyak ya. Nggak bisa on mic. Oh, kasihan. Ada yang kameranya rusak loh, Bu. Aduh. Ya Allah. Oh, baru saya beliin ya. Siapa yang bisa menduga yang pertama apa, yang kedua apa, atau yang hitam apa, yang biru apa? Oh, baik. Mungkin Mbak Utari bisa bantu untuk apa? Untuk bisa di enable on mic-nya. Ini katanya peserta kok disable, tidak bisa on mic. Oke, sudah Ya, bisa. silakan. Boleh mencoba, Bu. Silakan. Baik, nama saya Diaksa Wibowo. Kalau dari membaca sekilas, sepertinya yang biru itu mengenai dampak kesehatan bank terhadap makroekonomi. Kalau yang hitam itu sepertinya tentang dampak pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Oke. Ada yang lain? Jadi saya bisa membandingkan yang mana nih yang lebih lebih mendekati gitu ya. Oke, silakan yang lain.
Mikrofonnya udah bisa kan ya, jadi ya udah oke, langsung aja, nggak usah pelit-pelit gitu loh. Pelit suara nih kayaknya Mbak Sylvia. Bukan Mbak Sylvie loh yang pelit. Yang lain, silakan. Ada yang menduga yang lain? Mbak Sylvie boleh ikut deh. Mbak Sylvie kayaknya nggak ada deh ya. Ada sih, tapi nggak tahu di mana. Ayo, masa cuma satu? Kan sudah di-enable. Rosa. Ada Rosa? Iya, ada Bu. Oke. Gimana Rosa? Kamu bisa menebak yang nomor yang hitam apa yang biru apa? Kayak menurut saya kayaknya kalau yang hitam itu dampak pandemi COVID untuk ekonomi, tapi di sini juga menyebut rumah sakit, jadi dampak pandemi COVID ada rumah sakitnya, ada yang rasa sakit berapa gitu ya. Iya. Kemudian kawasan Afrika, Asia, bla 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 gitu. Luas. Yang biru Rasa. Mungkin kamu bisa menduga yang biru. Yang biru tadi belum ke foto Bu, jadi belum ini bacanya belum. Oke, ya. Nah, ada yang bilang bahwa di chat saya karena dibilang aktif di chat ya udahlah saya baca. Ada yang bilang yang pertama belum ada pembahasan ekonominya sama sekali gitu ya. Jadi nggak tahu nih ini tuh tentang ekonomi atau bukan gitu ya. Kalau misalkan berdampak di sektor ekonomi ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi dari fakultas ekonomi, bisa jadi dari fakultas yang lain, atau mungkin ke masalah biaya kesehatan misalnya atau biaya pemerintah terhadap penanggulangan COVID dan lain bisa itu luas banget atau luas banget. Oke. Tadi yang dibilang siapa yang pertama tadi ya? Adiaksa Wibowo. Oke, tadi dibilang dampak COVID terhadap perekonomian, intinya kayak gitu. Kemudian yang kedua, kesehatan bank terhadap makroekonomi. Oke, nah yang pertama itu adalah analisis pengaruh literasi digital terhadap UMKM, terhadap keberlangsungan UMKM. Saya emang sengaja nggak ngasih tahu judul yang bener-bener, tapi karena anaknya belum lulus sih, jadi ya udah kayak gitulah ya intinya. Kemudian yang kedua, ya yang kedua itu lebih ke sebetulnya benar yang hampir betul yang diduga oleh atau yang diutarakan oleh Adiaksa tadi. Nah, sebenarnya yang kedua itu adalah determinan capital buffer. Determinan capital buffer Bank Umum di Indonesia. Tapi lebih jelas gitu ya, karena di paragraf keduanya dia sudah bilang tentang capital buffer. Dan capital buffer memang salah satu yang bisa kita lihat kalau kita mau melihat kesiapan bank dalam menyerap resiko. Atau bank itu lebih bisa diguncang nggak sih, atau lebih bisa menghadapi resiko yang sedang terjadi nggak sih? Nah, itu di paragraf kedua sudah tertangkap. Di paragraf pertama juga ide pokoknya cuma satu, yaitu peran perbankan dalam perekonomian. Ya, kalau di yang
yang pertama tadi yang apa namanya yang tulisannya hitam itu kan masih luas banget ya, COVID, kemudian banyak banget data-data yang disampaikan di situ seperti itu, tapi nggak ke digitalisasi atau literasi digital masyarakat tuh nggak ada di situ, sehingga sangat jauh. Jadi jangan menulis yang seperti itu gitu, karena ya kita akan kehilangan kesempatan untuk membuat orang atau pembaca itu terkesima atau apa namanya ya, pengen baca skripsi kita atau tulisan kita. Oke. Nah, selanjutnya part ketiga atau part terakhir dari presentasi saya adalah extra points yang mesti saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah plagiarism. Harusnya saya kasih contoh sih. Cuman harus nyari dulu, nanti aja deh. Kalau seandainya ada yang mau contoh gimana sih ngetesnya, terus bagaimana output dari software yang dipakai gitu ya. Software yang dipakai untuk mendeteksi plagiarism itu gimana sih outputnya, itu bisa japri ke saya aja, nanti saya kasih tahu. Plagiarism itu apa sih sebetulnya? Plagiarisme itu tidak hanya sekedar kita copy paste, kemudian tidak menyantumkan. Artinya tidak mencantumkan sumbernya. Artinya ketika kita copy paste, kemudian cantumin sumbernya, itu masih plagiasi. Plagiasi itu sampai kita tidak dibilang plagiasi itu ketika kita sudah memparafrase atau menulis kembali ide yang kita ambil dari orang lain itu. Jadi kita baca, kita resapi, kita tulis ulang dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian cantumkan sumbernya. Nah, itu baru tidak plagiasi. Nah, tentu saja karena kita sharing bahasa gitu ya. Kita nggak ngomong masing-masing, yang satu ngomong bahasa planet A, yang satu ngomong bahasa planet B dan lain sebagainya dengan simbol-simbol yang berbeda gitu, nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu ya berarti kita nggak komunikasi gitu ya. Nah, maka ada a certain amount atau a certain percentage yang ditoleransi, di mana misalnya saya tulisannya tuh mirip dengan orang lain sekian persen. Nah, biasanya aturan umumnya adalah 20%. Nah, biasanya juga ada software yang digunakan oleh dosen-dosen untuk ngetes atau melihat apakah tulisan dari mahasiswanya ini plagiat atau enggak, atau dia tuh copy paste aja atau enggak gitu, atau usaha sendiri. Namanya kalau di FEBUB adalah Turnitin. Nah, Turnitin ini itu cara kerjanya adalah tulisan kalian dimasukin ke Turnitin, kemudian Turnitin akan mencari similarity dari tulisan kalian dengan sumber tulisan-tulisan yang ada di internet. Sumber-sumber pustaka yang ada di internet, mau buku, tesis, disertasi, skripsi, jurnal, tulisan blog, kemudian sampai ada kalau yang Turnitin itu nggak bisa sih, ada satu software tapi saya lupa, itu bisa mendeteksi video. Jadi misalkan saya nulis dari video nih, videonya ngomong kayak gini terus saya tulis aja gitu, dan nggak saya cantumin sumbernya. Nah itu kelihatan dia ambil dari transkripnya video ini gitu. Nah kalau Turnitin masih belum kayak gitu sih. Seperti itu. Jadi biar nggak plagiasi, biar nggak kena plagiasi, maka baca dulu, resapi, tulis ulang dengan kata-kata kita sendiri, kemudian kasih kurung atau kasih citasi di situ. Kasih A 2022 misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Karena sebenarnya di akhir nanti kalian akan tanda tangan di atas materai bahwa skripsi itu asli gitu ya, sehingga ya kalau seandainya tanda tangan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, di kemudian hari kalian didapati bahwa tulisan kalian itu plagiat, maka gelarnya bisa dilepas, gelarnya bisa dicopot. In any apa namanya stages, artinya kalau misalkan udah S3 pun ya udah bisa dilepas, bisa dicopot kapanpun gitu ya kalau seandainya ketahuan bahwa itu plagiasi. Sekarang kan udah bukan mulai sih. Sekarang kan udah canggih gitu ya teknologinya. Jadi ya pasti ketahuan sih. Kemudian yang kedua, kenali siapa pembaca potensial Anda dan selami sudut pandang mereka. Misalnya
kenali siapa pembaca potensialnya. Jadi kalau seandainya pembaca potensialnya adalah dosen pembimbing, penguji, adik-adik tingkat kalian, teman-teman kalian, maka jangan bilang bahwa bank adalah lembaga keuangan yang bla bla bla, lembaga intermediasi bla 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 bla. Itu tuh satu paragraf sendiri. Udah tahu gitu ya. Kenapa ya? Karena udah tahu gitu kan. Jangan bilang kayak gitu, jangan bilang bank itu definisinya adalah ini, kemudian menurut ini itu ini, sehingga bank definisikan sebagai apa, kayak gitu. Nggak perlu lagi, karena ya udah tahu bank itu gimana, gitu ya. Bank itu apa, bank itu bagaimana proses bisnisnya, dan lain-lain. Yang ketiga, kita tuh jurusan ilmu ekonomi atau departemen ilmu ekonomi, bukan departemen yang lain, ilmu manajemen ataupun ilmu akuntansi. Sehingga jangan salah jangan salah departemen, jangan salah jurusan, jangan salah menulis judulnya atau skripsinya atau penelitiannya. Jadi jangan mencomot, jangan mengambil haknya orang gitu ya. Ya udah kita neliti di ya waktu kuliah dulu tuh mikroekonomi makroekonomi diajarin kayak gini nih, ilmunya itu ilmu ini, ya udah jangan ambil ilmu yang sebelah, meskipun ada cross cutting atau ada semacam nggak bisa sih ilmu itu terkotak-kotak sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri gitu kan, tanpa tercampur ilmu-ilmu yang lain atau tanpa partisipasi dari ilmu-ilmu yang lain. Tanpa kontribusi dari ilmu-ilmu yang lain. Tapi setidaknya core-nya, grand research-nya atau grand dari penulisannya itu yang kita sendiri ilmu ekonomi itu. Oke, udah mulai ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalian adalah akademisi, maka perspektif yang dipakai adalah perspektif akademisi dan bukan praktisi. Jadi misalkan laba perbankan itu dipermasalahkan banget gitu ya. Kalian tuh siapa sih, praktisi perbankan atau banker gitu? Kan bukan, masyarakat kan gitu ya. Jadi ya udah harus imbang seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini referensinya dari sini. Oh ya, kayaknya saya ada satu slide lagi. Oh, ini enggak sih, ini bukan. Ini kayaknya harus dihilangin karena sudah ditulis di situ. Ini harusnya thank you, terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau udah jelas, saya alhamdulillah banget nih. Udah jelas. Berarti saya nggak sia-sia nih ngeciprit dari tadi. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Teman-teman, karena memang ini Bu, masalahnya memang bab 1 nih, teman-teman yang baru menulis skripsi itu emang susah ya agar terstruktur gitu. Nah, ini kesempatan teman-teman, yuk silakan bisa berikan tanggapan atau pertanyaan. Komentar misalnya apa gitu. Biar nggak sepi aja ya Mbak Silvi ya. Betul Bu, kan kapan lagi kan kita ngobrol-ngobrol tentang bab 1. Karena bab 1 tuh emang backbone dari penelitian kita teman-teman. Jadi yuk silakan. Apa nggak kepikiran, masih belum kepikiran nih kira-kira kayaknya Bu, teman-teman Ibu. Iya. Iya. Ya memang menulis bab 1 itu menurut saya paling susah sih. Karena emang soul dari penelitian itu dilihat dari situ. Dan awal dibuka gitu ya, yang kelihatan itu. Gitu. Bukan ucapan terima kasih gitu ya, bukan. Bapak sendiri ya Bu ya. Iya, sepakat sih Bu, memang bab 1 itu agak membutuhkan konsentrasi kita dan juga semacam kita harus fokus banget
dan harus mengetahui betul apa yang akan kita teliti ya Bu ya. Iya, dan juga mesti punya tabungan sih, tabungan input, tabungan bacaan gitu. Betul. Tabungan bacaan. Jadi ini sekarang nabungnya nggak cuma duit ini. Iya. Kita nabung bacaan. Tapi emang sebelum kita bikin bab 1 tuh langkah pertama yang harus kita lakuin apa sih Bu kira-kira? Kalau menurut saya sih baca ya. Maksudnya kalau menurut saya sih baca, ngoleksi bacaan, mentabulasi bacaan itu yang memang